diamaki diwayana para dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yasyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu.
Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Presiden Prabowo kunjungi korban banjir di Pasar Badung. Menteri LH nilai tutupan hutan yang kurang salah satu sebab banjir di Bali. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi para korban banjir di Pasar Kumbasari, Pasar Badung, dan sekitarnya pada Sabtu 13 September 2025. Presiden Prabowo sempat berdialog dengan korban banjir. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Prabowo langsung menuju Jalan Gajah Mada Gang 4 untuk menemui para korban banjir di gang tersebut. Presiden dalam kesempatan tersebut berdialog langsung dengan para korban banjir. Salah satu korban banjir menceritakan langsung kejadian banjir dan kondisi mereka pasca banjir. Dialog tersebut berlangsung cukup lama, kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, Presiden Prabowo berjalan kaki di gang sempit itu dan melihat kerusakan bangunan yang diakibatkan banjir di sekitar gang tersebut. Dan dalam perjalanan tersebut, Presiden tidak lupa menyalami setiap warga yang ia temui. Peninjauan Presiden berakhir di pinggir Sungai Badung untuk melihat kondisi terkini dan upaya evakuasi dari berbagai pihak. Sehat-sehat, cepat untuk negara. Ini orang Bali kalau kasih tangan kenceng. Pak, bener. Kau kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Ya. Kamu? Kelas 8. Kelas 8. Cucu saya itu. Oh, iya. Ini anak saya nih, Pak. Udah dapat ini? Udah dapat makan di sekolah? Belum, Pak. Sekolah ya, Bro. Pak Saleh. Ini cucu saya juga masih SD ya. Ya, anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Banjir, Pak. Dia bangunin? Iya, saya juga udah baru. Ya, ini udah. Pagi-pagi? Iya, Ya, jam 4 sekitar pagi. jam Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong? Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, selamatkan Tuhan ya. Waduh. Kok Pak Teddy terus? Ada dua Pak ya. Aduh. Pak, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Baik, sehat Pak ya. Usai dari Gang 4 Jalan Gajah Mada, Presiden menuju Pasar Kumbasari yang berjarak kurang lebih 10 meter. Di sana ia telah ditunggu oleh ratusan ibu-ibu pedagang yang juga korban dari banjir 10 September 2025. Dalam pertemuannya dengan para pedagang Pasar Kumbasari, Prabowo tidak sempat melakukan dialog. Ia hanya menyapa dan menyalami dan memberi dukungan dan motivasi kepada para pedagang. Pertemuan tersebut tidak berlangsung lama, kurang lebih hanya 10 menit dan selanjutnya Presiden Prabowo melanjutkan perjalanannya ke lokasi selanjutnya. Sementara pembersihan banjir di kawasan Pasar Badung dan Pasar Kumbasari terus dikebut. Tampak ratusan personil TNI Polri melakukan bersih-bersih di sekitaran Pasar Badung dan Sungai Badung. Bersih-bersih meliputi mengangkut sampah, membersihkan lumpur, dan mengevakuasi mobil-mobil yang terjebak di basement parkir Pasar Badung. Riasa, Bali TV. Pasca banjir beberapa hari lalu, dari pantauan tim liputan di Jalan Sulawesi dan Jalan Gajah Mada, tampak para pedagang dibantu karyawannya membersihkan barang dagangannya yang terendam banjir dan mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan. Tampak juga alat berat meratakan bangunan yang roboh di sebelah toko perhiasan Kohinoor.
Dari pantauan di lapangan di Jalan Sulawesi tampak alat berat sedang bekerja meratakan bangunan yang roboh saat banjir besar melanda. Terlihat juga pemilik toko tekstil dan para karyawannya bahu-membahu menyelamatkan barang atau kain-kain yang masih bisa diselamatkan. Sementara Ari, pemilik toko di kawasan Jalan Gajah Mada mengatakan untuk membersihkan dan menata kembali barang dagangannya dibutuhkan waktu sekitar seminggu. Kerugian yang diderita diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena banyak barang berupa plastik dan kardus yang tidak bisa diselamatkan. Belum lagi 50% yang di belakang itu yang rusak-rusak harus juga kita keluarin, itu bisa 2 hari juga. Belum lagi pembersihan paling cepat seminggu, terus menata lagi barang-barang seperti semula. Kira-kira kerugiannya yang barang yang rusak berapa Pak Ari? Kira-kira? Ya besar banget lah. Pasti di atas ratusan lah itu. Karena 90% yang di lantai habis semua. Yang barang-barang apa aja itu Mas Ari yang dijual sih? Karena kita kan plastik, groceran Pak ya. Jadi dus-dusan dan itu memang nilainya besar-besar. Banyak yang kita taruh di lantai itu kayak kertas-kertas karton. Dus-dusan kita jual sabun, barang-barang yang berbahan yang bisa gampang diresap air. Sementara di Pasar Badung nampak aktivitas evakuasi barang dan terlihat banyak relawan yang ikut membersihkan sampah dan lumpur yang mengotori areal pasar dan Tukat Badung. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, pasca bencana banjir besar yang melanda wilayah Bali pada 10 September 2025, berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana Kolonel INF Widi Rahman, SAMSI, menyampaikan bahwa berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, banjir tersebut menimbulkan dampak cukup luas dengan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di sejumlah daerah. Hingga saat ini tercatat 18 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Korban meninggal terbanyak berada di Kota Denpasar sebanyak 12 orang, disusul Kabupaten Gianyar 3 orang, Jembrana 2 orang, dan Badung 1 orang. Selain korban jiwa, banjir juga mengakibatkan kerusakan serius pada infrastruktur. Tercatat 163 titik banjir, 64 titik tanah longsor, 35 titik pohon tumbang, 2 jembatan rusak, 3 jalan rusak, serta 21 titik kerusakan pada penyengkar, saluran irigasi, ruas jalan, dan senderan di berbagai wilayah. Terkait pengungsian, 188 warga Denpasar harus mengungsi ke 6 lokasi, diantaranya SD 25 Pemecutan, Banjar Sedana Merte Ubung, Banjar Dakdakan Peguyangan, Banjar Kesambi Kesiman, Pulau Misol, dan Banjar Topatik Kesiman Kertelangu. Sementara itu di Kabupaten Jembrana, BPBD telah mengoperasikan 2 dapur umum, masing-masing untuk 350 orang di BPBD Jembrana dan 3.000 orang di Pengambengan. Dalam rangka membantu penanggulangan bencana ini, TNI AD melalui Kodam 9 Udayana telah mengerahkan prajuritnya untuk melakukan evakuasi korban, distribusi logistik, hingga pendirian posko pengungsian darurat. Personel Kodam juga bersinergi dengan BPBD Polri, pemerintah daerah, dan relawan untuk memastikan keamanan serta kelancaran jalur distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Kolonel Widi Rahman menegaskan komitmen TNI AD untuk selalu hadir di tengah rakyat dalam kondisi apapun, khususnya saat terjadi bencana alam. Kapenda menambahkan bahwa kondisi di sejumlah wilayah saat ini sudah mulai berangsur membaik. Aktivitas masyarakat perlahan kembali berjalan, bahkan di beberapa pasar pedagang sudah tampak membuka lapak dan berjualan. Hingga kini upaya pencarian korban, pemulihan infrastruktur, serta penyaluran bantuan masih terus dilakukan secara terpadu. Kodam 9 Udayana memastikan akan terus berada di garis depan mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih. Di sana masih ada tumpukan lumpur-lumpur, kemudian ada bongkahan-bongkahan batu ataupun bongkahan-bongkahan tembok yang kemarin jebol. Pendam 9 Udayana melaporkan. Banjir yang melanda Denpasar mengundang keprihatinan banyak pihak. Salah satunya, kelompok masyarakat ikut membersihkan lokasi banjir di perumahan Gria Selaras Ubung Kaje, Denpasar pada Jumat 12 September 2025 sore.
Perumahan Gria Selaras merupakan salah satu perumahan yang terdampak parah dari banjir yang terjadi 10 September 2025 lalu. Bahkan di perumahan ini tercatat 2 orang hilang terseret arus. Pasca banjir, warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur, namun saking banyaknya lumpur dan barang-barang yang harus dipindahkan, mereka cukup kewalahan. Di tengah kelelahan tersebut, berbagai kelompok masyarakat mulai dari warga Banjar, Tegal Kangin, dan organisasi Masa Baladika Bali cabang Ubung Kaje turun dengan puluhan personil. Membersihkan lumpur di jalanan dengan membawa 3 pompa air membersihkan lumpur-lumpur yang menutup akses jalan maupun di dalam rumah penduduk. Para relawan juga menyemprotkan air untuk membersihkan berbagai peralatan rumah tangga warga yang kotor. Bagian terberat dari membersihkan sisa banjir ini adalah membersihkan lumpur yang begitu banyak dan cukup tebal di jalan dan tidak cukup dilakukan dalam waktu sehari. Daripada sibuk menyalahkan si A, si B, dan lain sebagainya, ayo kita action yuk. Kita yang beruntung, kita bantu teman-teman yang kurang beruntung, saudara-saudara yang kurang beruntung, kita bantu bersih-bersih. Dan ini berkelanjutan dengan program desa, kita juga sudah dapat informasi dari Perjuru Adat dan Dinas bahwa besok akan dilanjutkan lagi pembersihannya. Jadi harapan Titiang juga secara pribadi, Girik, sudah stop lah kita menyalahkan ataupun bagaimana, ayo kita berbuat. Ayo kita berbuat untuk lingkungan kita dan tentu saja dalam. Pasca banjir, warga yang terdampak juga mulai mengalami berbagai tantangan untuk bertahan hidup, mulai dari kurangnya pangan, sandang, dan papan. Berbagai pihak juga telah menyerahkan bantuan sembako wujud dukungan kepada warga untuk bertahan hidup, mengingat mereka belum banyak tersentuh bantuan dari pemerintah. Riase, Bali TV. Sebagian korban banjir yang mengungsi di Balai Banjar Tohpati telah kembali ke tempat tinggal masing-masing. Terpantau ada beberapa lansia dan anak-anak yang masih tinggal di pengungsian. Sebagian pengungsi memilih kembali untuk melakukan bersih-bersih rumah pasca banjir. Pasca banjir yang menimpa Bali pada 10 September lalu, korban yang mengungsi di Banjar Tohpati, Kesiman, Denpasar Timur mulai meninggalkan tempat pengungsian. Sebagian masyarakat yang mengungsi memilih kembali untuk membersihkan rumah pasca diterjang banjir. Kepala Dusun Banjar Tohpati Nyoman Ada mengatakan korban yang mengungsi di Banjar Tohpati merupakan warga yang terdampak banjir di seputaran Jalan Siulan. Dari 130 warga terdampak, sebanyak 52 orang mengungsi di Balai Banjar Tohpati. Hingga hari ini pengungsi yang masih bertahan sebanyak 20 orang. Sebagian korban sudah kembali ke rumah masing-masing. Terpantau di lokasi pengungsian ada beberapa orang lansia dan anak-anak yang masih bertahan. Selama posko pengungsian dibuka, bantuan logistik terus berdatangan, meliputi sembako, pakaian, selimut, kasur, keperluan bayi hingga MCK. Nyoman Ada menambahkan, bantuan sembako dan lainnya sangat memadai. Hingga saat ini bantuan yang paling dibutuhkan korban adalah kasur lipat. Pihaknya menambahkan meski sebagian pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing, posko pengungsian belum akan ditutup. Lokasi banjir yang paling parah itu adalah di Jalan Siulan. Untuk saat ini warga kami yang terdampak kurang lebih 130 orang. Dan yang masih ada di pengungsian sampai saat ini ada 20 orang, 20 jiwa dari 50 jiwa yang masuk pertama kali ke pengungsian. Ini untuk untuk persiapan dan logistik nih untuk warga yang terdampak ini sudah banyak sekali dapat bantuan baik dari perusahaan maupun dari pribadi dan instansi-instansi terkait. Meski banyak warga yang terdampak banjir yang menimpa wilayah Kesiman, Kertelangu tidak menimbulkan korban jiwa. Sukma, Bali TV. Menteri Lingkungan Hidup nilai tutupan hutan yang kurang salah satu sebab banjir di Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido,
segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menilai tutupan hutan yang kurang atau minim menjadi salah satu penyebab banjir di Bali. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan pada tata ruang terutama dari Bali bagian tengah hingga ke selatan sebagai rute aliran air sungai. Hal itu disampaikan di sela Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik di sela meninjau SPPG Polda Bali di Jalan Plawa Denpasar. Menurutnya lanskap untuk Bali ke atas utara sampai Gunung Batur tutupan hutannya sangat kecil, kurang dari 4%. Dari 49.000 hektar daerah aliran sungainya yang ada tutupannya kurang dari 1.200 hektar. Untuk itu perlu mengubah semua detail rencana lanskap. Menteri LH juga menyoroti isu alih fungsi lahan masif yang menyebabkan kurangnya resapan air di Bali. Namun saat ini kementerian masih menunggu pengujian dan pemetaan dari Gubernur Bali. Menteri LH juga membuka opsi moratorium pembangunan di Bali sebab populasi manusia di Bali sangat tinggi yang harus disesuaikan dengan landscape-nya. Kami tentu akan melakukan langkah-langkah strategis dengan mengevaluasi melalui kajian lingkungan hidup strategis. Jadi setiap dokumen perencanaan itu wajib disusun kajian lingkungan hidup strategis, tidak terkecuali Provinsi Bali. Pada saat penataan ruangnya, maka kajian lingkungan hidup strategis telah kami berikan. Kami akan evaluasi kembali apakah kajian lingkungan hidup strategis tadi sudah diikuti sepenuhnya enggak oleh Provinsi Bali. Kalau belum, kami akan mendorong memastikan bahwa Provinsi Bali wajib mengikuti kajian lingkungan hidup strategis. Tapi bila mana sudah diikuti namun terjadi bencana, maka kajian lingkungan hidup strategisnya harus kita lakukan evaluasi perbaikan. Jadi untuk kasus yang di pasar ini dari laporan yang saya baca, yang pertama memang curah hujannya sangat ekstrim. Kemudian yang menjadi problem, maka saya mencurigai landscape-nya itu tidak mendukung karena dari 49.000 itu hektar, maka yang ada pohonnya, tutupan hutannya itu hanya di pojok-pojok sana sekitar 1.200-an hektar saja. Jadi angkanya sangat kecil. Kemudian dengan landscape yang 49.000 yang untuk khususnya yang saya bicarakan Tukar Badung dan Tukar Pati, Singapadu dan apa tadi satunya dengan Dasuyun. Jadi itu sangat tidak representatif. Jadi memang harus ada kajian serius untuk mengembalikan tata fungsi hutan di atasnya. Pemerintah pusat menjamin untuk terus bergandengan dengan Pemprov Bali dan ikut turun tangan dalam penegakan hukum maupun penguatan tata lingkungan hidup jika diperlukan sebab Bali mendapat perhatian pusat. Musibah banjir di Bali terutama Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrane sebagai daerah paling terdampak utamanya disebabkan oleh curah hujan sangat tinggi bahkan ekstrim pada Selasa 9 September lalu. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan sampah yang ternyata masih menyisakan banyak masalah timbulan sampah yang menyumbat drainase. Raiswantara, Bali TV.
Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bali selama 2 hari berturut-turut 9-10 September lalu memicu bencana banjir besar yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Pulau Dewata. Denpasar menjadi wilayah terparah akibat posisinya di bagian selatan Bali yang menerima aliran air hujan dari hulu. Selain faktor curah hujan tinggi, tata ruang kota juga disebut turut memperparah kondisi banjir di Denpasar. Kota Denpasar menjadi wilayah terparah akibat posisinya di bagian selatan Bali yang menerima aliran air hujan dari hulu. 2 aliran sungai besar yakni Tukat Badung dan sungai di kawasan Jalan Siulan, Batas Gianyar dan Denpasar tak mampu menampung derasnya debit air. Keduanya meluap hingga menggenangi pemukiman dan infrastruktur di sekitarnya. Di daerah Muara Padanggala ketinggian air bahkan dilaporkan mencapai 5 meter. Bencana ini sungguh menyentuh hati, terutama dengan adanya korban meninggal dunia dan harta benda warga hanyut begitu saja, menjadi bagian dari aliran sungai. Selain faktor curah hujan tinggi, tata ruang kota disebut turut memperparah kondisi banjir. Banyak bantaran sungai yang seharusnya menjadi jalur inspeksi justru berubah menjadi kawasan pemukiman baru, bahkan bangunan permanen. Penyempitan badan sungai akibat bangunan liar dan lemahnya pengawasan membuat kapasitas sungai jauh berkurang. Di sisi lain, perubahan pola pemukiman modern juga dianggap memperburuk daya resap air. Halaman rumah yang kini didominasi beton, paving dan batu sikat menyebabkan air hujan tidak lagi meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir ke jalan dan bermuara ke sungai. Kondisi ini memicu meluapnya aliran sungai dengan cepat. Fenomena ini berlangsung tentu tidak bisa kita menyalahkan hujan, karena hujan ini kan sebuah siklus ekologi ataupun sebuah ekosistem yang berlangsung dari menguapnya air laut, kemudian ke awan, ke gunung, hujan dari hujan di gunung atau di hulu itu yang saya bilang tadi mengalir ke daerah rendah dan nanti bermuara kembali di laut. Tentu penyebabnya yang pertama kita harus selidiki dulu, masih aman nggak resapan-resapan air di daerah hulu, itu pertanyaannya. Kalau di resapan di hulu masih sanggup menampung, berarti berapa persen kesanggupan menampung, atau mungkin sudah ada yang berubah. Karena kita ketahui pembangunan sangat masif akhir-akhir ini di Bali dengan berbagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing, katakanlah begitu. Ada yang membuka restoran, membuka villa, dan yang lain-lain itu banyak terkait dengan kepentingan pariwisata. Kemudian ketika sampai di hulu air hujan itu menurun terus ke daerah dataran, sungai-sungai sanggup nggak menampung, artinya dam yang ada sudahkah dengan baik pintunya diatur pembukaan airnya, ini pertanyaan juga, sehingga dengan demikian pembagian aliran air merata ke seluruh wilayah sebenarnya, mengurangi kecepatan air sampai di bawah. Nah, kalau ini sudah dilakukan mestinya di daerah hilir di Denpasar bisa berkurang volume air. Lebih lanjut, Prof. Rumawan mengatakan normalisasi sungai sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi resiko banjir serupa di masa depan. Sungai harus dikembalikan pada fungsi awalnya, bantaran tidak boleh dibangun sembarangan dan ruang resapan air harus kembali diperhatikan. Banjir besar ini menjadi peringatan serius bagi Bali untuk menata ulang tata ruang dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Selain infrastruktur, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga akan menjadi kunci penting agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Hendra, Bali TV. Banjir yang melanda kota Denpasar beberapa hari lalu selain disebabkan karena curah hujan yang tinggi, kesadaran masyarakat buang sampah dan tingginya alih fungsi lahan di Denpasar yang susah terkendali. Demikian diungkapkan Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan Pemkot sudah berupaya mengerem alih fungsi lahan sehingga lahan sawah untuk pertanian dan kebun dilindungi dan bebas pajak agar alih fungsi lahan terkendali. Namun seringkali masyarakat yang menjadi korban karena ada oknum kontraktor nakal yang menjual perumahan tanpa drainase yang bagus sehingga saat hujan lebat cepat tersumbat. Fungsi lahan banjir ini sekarang ini pemerintah kan sampun menetapkan lahan sawah dilindungi. Artinya pemerintah tidak bisa sendiri tanpa dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena kan
proses alih fungsi lahan itu kan tidak ada di pemerintah, ya. Kita paling-paling ngecek lapangannya. Yang ada nih kan melalui notaris, langsung sertifikatnya alih fungsi di BPN. Nah makanya dengan adanya lahan mana LSD, itu kan sudah ada rambu-rambu, lampu merah, oh ini tidak boleh. Minimal kita bisa menjaga. Karena pemerintah, misalkan lahan sawah juga, dan termasuk lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian, untuk perkebunan, kita bebaskan pajak. Mungkin tujuan kita biar alih fungsi lahan dan lahan. Tapi di kota besar nih kan kita bisa dilindungi. Sering memang kita berhadapan dengan kontraktor nakal, kontrak jual kaplingan, pembangunan. Tahu kita berhadapan dengan masalah masyarakat yang membeli lahan. Kadang-kadang tidak ada drainasenya. Akhirnya kita bertemu dengan masyarakat yang beli rumah. Dia bilang, Pak Wali tiang nyicil niki di LPD niki terubuk Pak Wali mati tiang gitu. Kadang-kadang itu juga dilema, tapi kita tidak boleh mencari alasan seperti itu. Tapi realita lapangannya seperti itu yang kami sering hadapi. Kadang-kadang kan ada jual kaplingan, beli dia tidak tahu itu bermasalah, tidak boleh membangun. Padahal dia lagi nyicil. Nah ini sering terjadi karena itu monitornya itu kan tidak bisa pemerintah secara langsung karena dia kan kita tidak tahu kapan dia jualan, itu kita tidak tahu. Dan artinya ini kan memang salah satu, kita tidak tutup mata, memang ini salah satu penyebab ini kan karena di Denpasar ini kan ada kesilangan juga tinggi. Kita hanya bisa bertahan dari sisi LSD. Ya. Jayanegara tidak menutup mata di kota besar seperti Denpasar alih fungsi lahan masih tergolong tinggi, sehingga mengurangi daya resap air di saat volume air yang besar. Agus Sudiatmika, Bali TV. Banjir dahsyat yang melanda sejumlah wilayah Bali beberapa hari lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Musibah ini merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan kesadaran bersama dari masyarakat. Kerugian material akibat banjir pun terlihat jelas pada kerusakan bangunan, fasilitas umum, dan kendaraan yang rusak akibat terendam banjir. Selain itu, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase juga mengalami kerusakan akibat terjangan arus air yang sangat dahsyat. Sektor pariwisata yang merupakan denyut nadi perekonomian Bali tak luput terkena dampak banjir. Akses menuju bandara dan berbagai destinasi wisata pun terganggu, sehingga menyebabkan kemacetan parah dan penundaan penerbangan. Melihat fenomena ini, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif perlu memberikan anggaran yang lebih banyak dalam rangka penyelamatan lingkungan. Alih fungsi lahan yang semakin masif juga disinyalir menjadi penyebab terjadinya banjir di Bali. Andika, Bali TV. Pasca terjadinya banjir Rabu 10 September di Bali menyebabkan banyak warga yang diungsikan ke beberapa lokasi. Untuk itu, warga masih mengungsi diharapkan waspadai terhadap penyakit. Yuk, opor-opor. Pasca terjadinya banjir di Jalan Sulawesi dan sekitarnya serta di beberapa wilayah lainnya di Bali menyebabkan banyak warga kehilangan rumah tinggalnya. Warga yang rumahnya rusak akibat diterjang banjir telah dibawa ke pengungsian. Untuk itu ada beberapa penyakit yang mesti diwaspadai seperti Leptospira. Sampai saat ini tim medis FKIK Unwar menyatakan belum ada laporan penyakit yang menyerang di pengungsian. Kalau banjir biasanya Leptospira itu yang paling banyak. Sampai saat ini dokter dalam Ikatan Dokter Indonesia dan juga Fakultas Kedokteran juga dari tim bantuan medis juga bergerak ke sana. Sampai saat ini sih belum ada penyakit akut seperti diare, kulit, tapi yang paling sering biasanya Leptospira ya kalau lanjut. Dan sampai saat ini belum ada. Tapi kita tetap waspada dan kita akan surveillance terus. Namun demikian ia berharap masyarakat tetap waspada terhadap penyakit. Desa Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi FKIK Unwar menjadi tuan rumah Muktamar IQ Wilayah 5.
segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, woi, Dara! Mie burung Dara ayam bawa. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung Dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung Dara. Jane sing kodak-kodak. Jeruk puniki pemarjang disampun angka alit nekili. Metapang kalau bos mau pandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Warmadewa Unwar menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia AIPKI 5. Kegiatan mengambil tema kolaborasi wilayah untuk inovasi pendidikan kedokteran yang berdaya saing global. Muktamar AIPKI Wilayah 5 juga diisi dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan pemilihan Ketua AIPKI Wilayah 5. Yayasan menyatakan kegiatan ini sangat penting karena merupakan bagian dari tahap-tahapan bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan menuju global. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antar Fakultas Kedokteran, tentu akan memberi dampak positif bagi pendidikan kedokteran. Saya dari Badan Penyelenggara Universitas Warmadewa tentu saja sangat mendukung kegiatan ini karena merupakan bagian dari tahapan-tahapan bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa menuju global. Kegiatan ini merupakan muktamar yang lumayan besar untuk melakukan kolaborasi atas 27 peserta Fakultas Kedokteran di wilayah 5, tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap pendidikan. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Gede Suranaya Pandit menyatakan apresiasinya terhadap dilaksanakannya AIPKI Wilayah 5. Unwar tentunya membuktikan bahwa mampu menyelenggarakan event yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan. Delegasi yang hadir pada kesempatan yang baik ini dan Warmadewa tentunya salah satu perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa membuktikan diri mampu untuk menyelenggarakan suatu event yang sangat luar biasa. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Unwar menyatakan kegiatan ini juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi Fakultas Kedokteran dan mahasiswa kedokteran, salah satunya terkait UKM PPD. Ya, untuk pertemuan kali ini tuh muktamar karena kita akan memilih Ketua AIPKI Wilayah 5, sebelumnya Prof. Yuyun,
Prof. Yuyun baru pertama kali sih terpilih, jadi masih bisa terpilih kembali. Dan tujuannya kita akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi Fakultas Kedokteran dan mahasiswa kedokteran. Misalnya untuk UKM PPD, ada retaker. Jadi ketika first taker tidak lulus, retaker itu yang jumlahnya masih cukup banyak. Nah, itu yang kita perlu tangani supaya segera bisa lulus UKM PPD. Ketua AIPKI menyatakan kolaborasi wilayah sangat penting apalagi dengan semakin banyaknya jumlah FKIK. Melalui kolaborasi agar bisa membantu FKIK yang baru semakin maju dan berkembang. Jadi memang saya kira kolaborasi di wilayah itu sangat penting sekali, apalagi dengan jumlah FKI semakin banyak dan tentunya disparitas FKI itu kan luas sekali ya, dari yang sudah senior yang junior, sehingga saya kira dengan kolaborasi ini bisa membantu FKI yang baru semakin maju, semakin berkembang, dan FKI yang sudah established juga akan bisa lebih baik lagi. Ya. Kemudian tantangan ke depan saya kira cukup banyak tantangan ke depan, apalagi pasca Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di mana saya kira banyak perubahan regulasi yang terjadi dan ini harus kita lakukan beberapa penyesuaiannya. Desa Aryani, Bali TV. Pemirsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa melepas sebanyak 469 orang lulusan pada upacara yudisium ke-79 Sabtu 13 September 2025. Dalam yudisium ini, para lulusan telah dibekali soft skill sebagai pendamping ijazah. Para yudisiawan-yudisiawati ini masing-masing berasal dari program studi manajemen reguler A dan B sebanyak 354 orang, prodi akuntansi reguler A dan B 103 orang, prodi ekonomi pembangunan reguler A dan B 2 orang, serta prodi D3 akuntansi perpajakan 10 orang. Dekan FEB Unwar Ide Bagus Agung Darmanegara menjelaskan, saat ini FEB Unwar tengah fokus pada internasional program dengan mengkaji penerapan kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE. Mengingat Unwar dan FEB Unwar khususnya sudah terdaftar di organisasi negara ASEAN. Menurutnya penerapan kurikulum berbasis OBE menjadi sangat penting sebagai pendekatan strategis untuk memastikan lulusan tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga memiliki kompetensi nyata, sikap profesional dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat global. Dengan demikian ini sesuai dengan visi FEB Unwar yang basisnya adalah berwirausaha. Untuk itu proses beradaptasi terhadap perkembangan UMKM baik secara lokal, nasional maupun global ini harus dicanangkan dan dipersiapkan. Jadi harapannya adalah nantinya mahasiswa kelulusan FEB itu bukan saja nanti berebut di pasar kerja, tetapi kita cetak untuk menciptakan lapangan kerja. Nah inilah seperti apa yang menjadi visi di FEB bahwa basisnya adalah berwirausaha. Maka proses adaptasi terhadap perkembangan UMKM baik secara lokal, nasional maupun global itu yang kita canangkan dan itu yang kita persiapkan. Bahkan kita sudah mulai menepak ada international class di FEB. Sehingga nantinya FEB ya, khususnya dan Unwar pada umumnya itu bisa bersinergi bersama, beradaptasi dengan inovasi-inovasi yang kami kembangkan di lab-lab yang ada di FEB. Itu sebenarnya untuk memperkuat bahwa UMKM yang ada di Bali kemudian pada umumnya di Indonesia ini sudah teruji bahwa kekuatan UMKM itu mampu mengantisipasi fluktuasi daripada perkembangan dunia global. Selain itu, lulusan telah dibekali soft skill sebagai pendamping ijazah, sehingga para lulusan FEB Unwar siap terserap di segala sektor dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini terbukti sebanyak kurang lebih 8.000 lebih lulusan FEB selama 5 tahun terakhir sudah terserap di semua sektor. Ada yang menjadi wirausaha, dosen, birokrasi, dan bekerja di sektor lainnya. Calon wisudawan yang lulus dengan indeks prestasi tertinggi di masing-masing prodi diraih oleh Dewa Made Dharma Putra dengan IP 3,90. Kartika Kusuma Wardani dengan IP 3,97, Niputu Dila Agustini dengan IP 3,92, Nikomangkus Sima Pratnyamita Sari dengan IP 3,97,
Niputu Sinta Larasati Dewi dengan IP 3,90 dan Nikadek Dina Kurniasari dengan IP 3,96. Andika, Bali TV. ...198 calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas periode September 2025 di Yudisium. Kami segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, 198 calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar mengikuti acara Yudisium pada Sabtu pagi di Auditorium Yayasan Mahasaraswati Denpasar. Peserta Yudisium merupakan lulusan dari 4 program studi sarjana dan magister dan rencananya akan wisuda pada 4 Oktober 2025 mendatang. Maupun di tengah masyarakat. Dengan tetap menjunjung tinggi integritas. Menurut laporan Panitia Yudisium periode September 2025 yang dibacakan Made Santana Putra Adiatnyana SEMSI, 198 lulusan yang mengikuti Yudisium terdiri dari 4 program studi. Di antaranya dari Magister Manajemen 49 orang, Magister Akuntansi 6 orang, dan program Sarjana Manajemen sejumlah 113 orang, serta yang terakhir dari Sarjana Akuntansi sebanyak 30 lulusan. Pihak panitia juga mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Yudisium di mana perjuangan panjang yang telah dilalui para lulusan merupakan bukti nyata dari ketekunan semangat juang para mahasiswa. Pihaknya juga berharap momentum Yudisium menjadi titik awal bagi para lulusan untuk mengabdikan diri, baik di dunia kerja maupun di tengah masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi integritas profesionalisme, serta nilai-nilai luhur yang diajarkan di Alma Mater FEB Unmas. Yang pertama berasal dari Magister Manajemen sebanyak 49 orang. Yang kedua berasal dari Magister Akuntansi sebanyak 6 orang. Selanjutnya dari program Sarjana Manajemen berjumlah 113 orang. Dan yang terakhir berasal dari Sarjana Akuntansi sebanyak 30 orang. Atas nama panitia, kami menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Yudisium, di mana perjuangan panjang yang telah dilalui hari ini adalah bukti nyata dari ketekunan, komitmen, dan semangat juang saudara sekalian. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Dr. I Gusti Ngurah Bagus Gunadi SEMM menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga lulusan FEB Unmas memiliki kompetensi.
Selain itu, FEB Unmas juga secara rutin melakukan peninjauan kurikulum mengundang berbagai stakeholder dengan harapan dapat mengadaptasi kebutuhan industri di tengah semakin ketatnya persaingan. Dekan juga berharap para lulusan nantinya bisa bertransformasi ilmu yang didapat di FEB Unmas sehingga menjadi sebuah inovasi dengan harapan para yudisiawan bisa bersaing di dunia industri. Di mana kami FEB Unmas selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu dari pembelajaran sehingga kami berharap para lulusan calon wisudawan memiliki kompetensi. Selain itu, kami juga secara rutin melakukan peninjauan kurikulum dengan mengundang seluruh stakeholder sehingga kami berharap dapat mengadaptasi kebutuhan dari industri. Jadi kami juga berharap para lulusan juga nantinya mampu mentransformasi ilmu yang mereka dapat menjadi inovasi sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia industri. Pada kesempatan tersebut, FEB Unmas juga menyerahkan penghargaan bagi 8 orang lulusan terbaik dari masing-masing program studi sarjana dan magister. Ari Wiratmaja, Bali TV. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga terumbu karang adalah salah satu upaya edukasi dalam mencegah kerusakan. Segitiga terumbu karang adalah salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, tetapi juga paling beresiko dari kerusakan. Segitiga terumbu karang adalah kawasan laut di bagian barat Samudra Pasifik yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Kawasan ini meliputi wilayah lebih dari 6 juta kilometer persegi dan mencakup 6 negara. Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTICFF. CTICFF adalah kemitraan multilateral dari 6 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste yang bekerja sama untuk melindungi segitiga terumbu karang, pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Sering disebut sebagai Amazon Lautan, kawasan ini menjadi rumah bagi 76% spesies karang dunia. Lebih dari 600 spesies karang membentuk terumbu dan 37% spesies ikan karang dunia yang menopang mata pencarian dan ketahanan pangan lebih dari 130 juta orang. Melalui Regional Plan of Action, CTICFF mendorong kolaborasi regional untuk melestarikan terumbu karang, memperluas kawasan konservasi laut, memastikan perikanan berkelanjutan, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan ekosistem laut dan masyarakat pesisir. CTICFF dan RARE jalin kemitraan strategis untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di segitiga terumbu karang. Sebuah mekanisme pembiayaan berbasis hasil yang inovatif ditujukan untuk mendukung bentang laut prioritas, perikanan berkelanjutan, spesies yang terancam, serta upaya ketahanan iklim di kawasan segitiga terumbu karang. Ini kan ada 3 kawasan segitiga karang gitu ya, jadi kita itu 65%-nya itu wilayah kita ada di situ. Jadi karenanya makanya kita perlu upaya untuk menjaga dan tentunya tidak bisa menjadi tanggung jawab Indonesia sendiri gitu ya, menjadi tanggung jawab bersama negara-negara yang lain. Pertama memang kita harus punya kesadaran untuk bersama menjaga mengelola sumber daya kelautan tersebut dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini tantangannya kadang ada yang berasal dari alam, ada yang berasal dari manusia. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, seputar Bali masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, Tro. Woi, Dara!
udara lalah manis, luget, ngedel. Ya saja. Mie burung dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak gadi lo. Mie burung dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung dara. Jande sing kodak-kodak. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Pemirsa, keindahan Pulau Bali bukan saja dari seni budaya yang ada di dalamnya, tapi menjadi salah satu tempat populer bagi para pelari. Selain berolahraga, Bali menawarkan keindahan alam dan budaya lokalnya. Bali menjadi destinasi sangat populer bagi pelari dan wisatawan karena menawarkan keindahan alam dan budaya yang kaya. Bali menawarkan berbagai rute lari yang indah seperti rute yang melintasi sawah, desa tradisional, pantai maupun tempat destinasi wisata lainnya. Lari di Bali juga memberikan kesempatan untuk mengenal budaya lokal seperti keindahan alamnya di sepanjang rute. Selain itu juga lari menjadi salah satu aktivitas olahraga yang populer di Bali dengan banyak event lari yang diadakan sepanjang tahunnya menjadi tempat populer bagi para pelari. Seperti pada Road to Give 2025 pada Oktober mendatang, Bali akan menampilkan 5K Race Run dan 2K Fun Run yang akan diikuti ribuan pelari di GWK. GWK adalah ikon Pulau Bali serta simbol misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Kita membawa venue-nya adalah di Garuda Wisnu Kencana. Kenapa kita bawa ke Garuda Wisnu Kencana? Karena kita tahu Bali kekuatannya ada di 3, people, culture, sama nature. Nah, ini adalah salah satunya bagian daripada culture. Dia mempunyai filosofi yang sama nih dengan apa yang mau kita kerjakan. Karena kita mau kerjakan kegiatan ini untuk charity. Dengan demikian, lari di Bali tidak hanya menawarkan kesempatan untuk berolahraga, tetapi juga untuk mengenal keindahan alam dan budaya lokal. Rai Swantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.